nggak terencana lah maksudnya awalnya. Kita awal sebelum ada plan buat ngadain Paktung ini, kita nggak ada pikiran sampai mau ngadain Paktung ke Crash 5 ini. Proses Paktung itu sebenarnya mulai bulan September ya. Kita 2 tahun vakum. Kita udah 2 tahun vakum, terakhir 2019 Paktung Crash 4 itu Cleopatra. Kita mulai lagi dengan lembaran baru, dengan konsep baru. Karena yang sebelum-sebelumnya offline dan kita pertama kali untuk jajal online. Dan waktu itu sempat kayak, aduh ini bisa nggak ya? Soalnya kan AOP-nya banyak banget, banyak yang mau. Ternyata ya teman-teman antusiasnya banyak banget, sumpah aku seneng banget sih waktu itu. Oke, pas hari H. Pas hari H, jujur aku sebelum hari H itu, kita kan hari H hari Minggu. Kita berangkat ke TB dan mulai loading dari sekolah kan hari Sabtu pagi itu. Kita udah cepat-cepat nanti malamnya kita ke TB. Nah, hari Jumatnya tuh jujur aku sebelum tidur tuh aku kepikiran banget kayak wah ini beneran udah mau H-1. Padahal dulu tuh masih ngerasa wah masih 3 bulan, masih 5 bulan, masih 6 bulan, dan sampai akhirnya aku berada di titik ini beneran aku berada di titik ini beneran kita udah mau pentas. Kayak bener-bener tiba-tiba banget, dan di dalam diriku tuh ngerasa kayak wah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa tuh loh Nek, bagi aku. Yang dari dulu awalnya kita masih riset, kita masih nyari naskah, kita masih ini, kita masih itu, sampai berada di titik besok udah mau loading. Itu bener-bener ngenak banget di aku. Terus hari H gimana? Kita mulai di sini Sabtu pagi, kita udah mulai loading. Dan jujur itu aku Sabtu hari H itu Hamin 1 ya. Sabtu pagi di sini aku pertama kalinya ke sekolah pakai celana kolor. Jadi aku udah itu wis lost banget lah, kayak aku wis hampir lost lah. Wis lost banget, dah bener-bener wis aku sekolah itu pakai kaos hitam sama celana kolor, bener-bener celana kolor pendek. Itu coklat, maksudnya coklat kotak-kotak. Celana kolor pendek coklat masuk sekolah kayak yang punya sekolah aja itu nggak punya dosa masuk pakai celana pendek. Itu jangan dari pagi sampai malam aku pakai celana pendek di sekolahan pertama kalinya, dan bener-bener pecah lah hari itu pecah banget. Aktor juga latihan untuk terakhir kali, H-1 mereka masih latihan terakhir kali, pemusik juga masih latihan untuk terakhir kali. Kita teman-teman produksi nyepain semuanya. Kita mulai di pagi hari itu kita memberikan semangat dulu, kita memberikan semangat support moral kepada aktor-aktor dan pemusik yang besok mau pentas. Kita teman-teman produksi berkumpul semua di lapangan basket dan yang memberikan dukungan. Terus sore saat pas truk itu masuk sore, kita mulai loading in ke dalam truk. Kita itu nyepain apa sih kemarin? Meja, roll kabel, kipas angin, ya, dan barang-barang sebagainya kayak gitu. Kita masukin tuh sore jam asar kita masukin ke truk semua. Barang-barang setting juga dimasukin ke truk, barang-barang kostum dimasukin ke truk semua itu sore. Sampai selesainya tuh malam. Bar maghrib itu semua udah masuk truk, masuk mobil. Kita total itu kemarin 2 pick up, 2 truk, 7 mobil yang berangkat untuk bawa barang-barang. Itu terus aku kemarin tuh habis maghrib tuh kan aku dari pagi sampai maghrib tuh sekolah terus usung-usung. Terus habis maghrib aku mampir dulu ke istirahat bentar di rumah temanku, mandi, nggak ganti sih, aku cuma bawa baju satu, mandi terus balik ke sekolah lagi habis isya. Teman-teman udah kumpul di sana, ada sekitar 52 orang yang berkumpul di sekolahan untuk bareng-bareng menuju ke TBY, dan kita berangkat pukul 9, setengah 9. Kita berangkat pukul setengah 9 dari sekolahan, iring-iringan bareng-bareng langsung ke TBY. Di situ kan kita barengan ya sama pentasnya Cak Nun. Hari Sabtunya masih dipakai pentasnya Cak Nun. Kita komunikasi sama tempatnya Cak Nun. Oke, mereka masih belum selesai. Kita nunggu dari jam 9 malam sampai jam 1 malam. Jadi barang-barang kita taruh di ampi dulu. Terus sambil menunggu itu kita leren-leren, minum kopi. Terus duduk-duduk, tidur, ada yang tidur. Aku juga sempat tidur di sana. Dan tidur nunggu sarung, kayak tidur sarungan depan sarung, tidur sambil duduk, tidur sambil tidur ya, pokoknya kayak gelandangan kayak lah bocah-bocah seterus gon-gon. Terus ya akhirnya kita bisa masuk itu jam 1 malam. Jam 1 malam kita bisa masuk ke TBY.
Kita mulai loading di sana, masukin barang, masukin properti, kita tata-tata yang bisa ditata. Akhirnya aku di sana tuh sampai setengah 4. Setengah 4 tuh kloter pertama yang buat nata-nata. Aku sampai setengah 4, aku sempet tidur di sana. Tidur bentar sih, cuman aku setengah 4 tuh tidur, jam 5 tuh tiba-tiba bangun udah ada aktor tuh di sebelahku. Aku ya kaget Kak. Aku ya kaget loh kok udah pada aktor, udah pada datang. Terus aku langsung habis tidur itu, tata-tata tidur, langsung udah pada datang, tahu kita ganti, aku mandi sih, itu mandi, terus ganti baju, pakai dress code. Terus akhirnya kita melingkar di sana, pembukaan lah sih ya, pemberi ngasih omongan dikit-dikit. Terus akhirnya kita hari itu bener udah langsung ditugaskan semua di job desk-nya masing-masing. Akhirnya aktor di make up, aktor di kostum, kita yang di belakang layar juga nata kamera, cek sound musik ini itu, dan sempat beberapa ada kendala. Yang pertama, pedal sustain itu hilang. Pedal sustain untuk keyboard itu sempat hilang, akhirnya kita bolak-balik cari di sekolahan nggak ada. Dan akhirnya untungnya dari pihak vendor itu ada pedal sustain. Tapi vendor ini orang ngomong ket awal tuh loh, jadi kita bingung golek-golek bolak-balik sekolah, golek-golek yang persewaan nggak ada. Cuman ya akhirnya vendornya baru ngomong nih, mereka juga ternyata bawa pedal sustain. Terus yang kedua, kabel power keyboard itu hilang Kak. Mau cek sound itu nggak bisa, soalnya keyboardnya nggak bisa nyala. Dan ya akhirnya kita bolak-balik sekolahan lagi nggak ada. Akhirnya kita ambil keyboard dari sekolahan, keyboard lain dari sekolahan, dan kita yang bisa nyala. Terus Gunsmoke itu kan harusnya 4 ya Kak. 4 tuh 2 dari vendor, 2 dari kita nyewa dari luar. Nah yang dari vendor ini mereka nggak bawa sama sekali, dan akhirnya kita bingung nih kono. Dan yang dari luar ini awalnya hilang Kak. Jadi sama anak setting tuh ditaruh di luar TPY, terus ya wis lupa. Akhirnya ternyata diamankan satpam, dan untung aja nggak hilang, soalnya hilang kan juga tomboknya banyak. Dan ya akhirnya kita ada 2 Gunsmoke yang ready, dan dari pihak vendor ternyata mereka nggak bawa Gunsmoke. Nah, akhirnya yuk kita tanyain di sana, Mas Gunsmoke-nya mana? Nah, mereka malah nggak tahu tuh loh, nih kita ternyata pakai Gunsmoke. Nah, di sana akhirnya mereka ambilin Gunsmoke dari gudang, dan dan di situ mereka cuma ambilnya 1, padahal kita nyewanya tuh 2. Dan ya wis lah piye meneh wis mepet, kita akhirnya cuma pakai 3 Gunsmoke, 2 kanan, 1 kiri. Nah di situ jam 12 kita coba-coba orientasi panggung, akhirnya jam molor 1 jam, akhirnya kita agenda awal tuh jam 4 tuh kita take. Cuman kita baru mulai take itu karena molor, jadi jam 5. Dan jatah kita kan take cuma 5 jam, dari TP cuma 5 jam. Akhirnya kita bener-bener di sana panik banget saat itu, karena masih banyak babak yang belum ketik, tapi waktu kita karitik tinggal 30 menit. Akhirnya kita mau nggak mau turun ke bawah, minta tambahan waktu ke TBY. Akhirnya kita dapat tambahan waktu 2 jam, dan akhirnya harusnya selesai jam 9, kita selesai jam setengah 11. Dan itu kita nggak sempat foto-foto. Habis selesai take itu kita cuma sempat foto-foto tuh bentar banget, karena kita udah kesusu-susu banget. Soalnya habis itu mau dipakai pentas teater lain, dan di sana kita benar-benar hektik banget tuh loh, usung-usung. Dan lucunya yang usung-usung cuma dikit banget saat itu, udah pada pulang, udah bali neng di dewe arti. Dan yang usung-usung tuh cuman yang unloading itu cuman dikit orangnya. Yo kesel itu, ya, capek itu juga. Akhirnya barang-barang dari TB itu langsung kita bawa ke sekolah, terus kita tata di sekolah itu sampai jam setengah 5 pagi. Itu sih, jadi kita unloading itu sampai setengah 5 pagi hari Senin itu. Hari Senin kita kan take hari Minggu, unloading Minggu malam jam 11 sampai Senin setengah 5 pagi di sekolahan. Asik sih, aku pulang itu juga belum pulang langsung tidur, sholat subuh, ya langsung tidur lagi. Tapi asik banget hari kemarin, tak ini asik banget, pecah-pecah bareng, bingung-bingung bareng, sedih-sedih bareng, asik-asik banget. Pokoknya jadi satu lah semuanya. Makanya tahun depan ikut waktu. Mungkin ya udah gitu aja sih buat cerita hari H kemarin gitu. Nah, oke, di hari H ini sebenarnya H-1 aku udah bisa nyebutin hari H. Karena di H-1 pagi itu kita semua AOP itu udah kumpul gitulah buat loading kontrak, terus trek TPY. Cuman sebelum itu AOP itu pada ngelihat gladinya para aktor gitulah di sekolah, pada ngelihat loh, ini kayak latihan terakhir ini maksimal. Terus ya setelah ngelihat gladi itu, kami yang AOP pada loading unloading, dan di loading unloading itu emang seru banget, semua kayak
kayak aku bisa teriak-teriak sendiri loh waktu proses sama Vano tuh, waktu naikin ke truk ketawa-ketawa sendiri ya gitu-gitu. Terus singkat cerita jam 4 lah, jam 4 kita bisa pulang dulu buat istirahat dulu. Terus waktu itu aku sama Vano pada pulang ke rumahku. Waktu itu ada Fadil sama Faruk juga pada mandi di rumahku. Terus setelah itu malamnya habis maghrib kita loading barangnya ke TBY sama ngeunload itu terus sampai jam 12 malam terus kita masih bisa tidur 1 jam tapi aku nggak bisa tidur, jadi aku nggak tidur, cuman ketawa ke TV makan martabak ya kan. Roti bakar, makan roti bakar. Terus habis itu kita masih belum bisa bangun panggung karena kan kita cuma dapat 1 hari, jadi masih pentas sebelumnya belum selesai unloading dulu. Ya jadi gitu. Terus ya sampai jam 3 masih bangun level. Settingnya tuh masih dikerjain dulu malam-malam. Dan di hari H kita langsung bangun setting. Ada briefing HT juga. Banyak nggak bisa jelasin satu-satu. Yang pasti proses di hari H itu hektik banget ya. Dari H-1 ke hari H+1 pun masih lumayan hektik. Terus ya kita take-nya sekitar jam berapa ya, pokoknya ya mundur molor sedikit lah. Pokoknya dari jam 5-an sampai jam 10, sebenarnya sampai jam 10 kan, cuman kan kita cuma dapat 5 jam, cuman kan ya aku udah bilang tadi waktunya juga nggak cukup gitu kan, jadi kita nambah sampai jam 11 terus setengah 12 aku lupa sekitar jam segitu. Terus ya selesai tag langsung unloading semuanya. Terus aku juga sama teman lain masih unloading sampai sekitar jam 4 di sekolah. Itu seru banget, tapi udah pada ngantuk, udah pada kayak kakinya tuh capek banget, kayak koyo tuh penyelamat di hari halo buat yang kakinya sakit, kepalanya pening karena hektik, ya itulah koyo keren. Terus ya udah sampai itu masih bisa tidur, udah pulang ke rumah bisa tidur sampai jam 9. Nah jam 9 pagi kan ini udah masuk +1 kan, tiba-tiba si Restu di OP-nya nelfon aku, kring enggak boleh minta tolong enggak, ini tripodnya masih di mobilmu, ini aku udah ke Lensa Jogja. Terus ya udah kan mau nggak mau, karena udah kayak sambil ngantuk gitu kan, oh ya aku OTW bawa tripod. Akhirnya tetap bisa kan, karena kan di Lensa Jogja kan ewa kan, sekaligus sponsor juga. Terus ya gitu sih mungkin kurang lebihnya garis besarnya, soalnya kalau detail-detailnya jujur aku juga lupa, tapi yang pasti hari H seru banget. Kemarin waktu hari H pagi-pagi itu semua AOP, nggak semua sih, maksudnya ada beberapa AOP yang datang ke TBY buat bantu loading in, buat bantuin perkap dan setting juga. Terus habis itu mulai bangun panggung, paginya mulai melengkapi apapun yang di panggung itu yang kurang. Jam 6 aktor itu udah mulai di make up, dan yang belum di make up orientasi panggung. Terus kita mulai take jam 4 ya. Iya, jam 4. Jam 4 dan di backstage agak riuh. Tapi manusia backstage. tapi alhamdulillah insya Allah aman sih. Kalau misalnya dari aku, hari H itu cukup crowded banget sih. Dari mulai aku dari malam, jadi kayak dari malam sekitar jam berapa ya itu? Jam 9 sampai jam 12. 11-12 itu pokoknya kita baru masuk loading in, karena sebelum kita pakai TB itu ada yang pakai juga. Jadi kita harus tungguin mereka selesai. Terus kita tuh drama di hari itu banyak banget. Dari apa ya, kayak masuknya telat, terus di sananya kita kurang koordinasi, terus sampai akhirnya kita udah bisa nentuin kayak kamu harus ini. Terus aku sekitar jam 2 itu disuruh tidur dulu, dan mereka mulai buat nata-nata di atas panggung sampai akhirnya kita subuh bangun lagi untuk persiapan mandi, terus kita sarapan, terus kita ada briefing pagi, terus kita ada apa ya, kayak orientasi panggung. Jadi kita nyoba di panggung karena kita waktu kali ini nggak ada gladi bersih, jadi kita adanya orientasi panggung. Terus di situ setting masih coba-coba untuk nambahin ornamen di atas panggung karena apa ya, masih banyak yang kosong. Terus kita ada makan siang juga. Makan siang. Ada. Terus istirahat dulu, touch up makeup dulu. Terus kita mulai take. Kalau Kalisa itu dia di belakang panggung, kalau aku di depan panggung. Nah itu tuh di belakang panggung tuh riuh banget. Di depan panggung tuh juga riuh banget. Ada musik, ada yang nonton, ada yang ngetek, ada yang
ngurusin lighting dan sebagainya, pokoknya kayak banyak banget lah dramanya. Terus Di belakang masih kelonteng-kelonteng, Yes. masih kesana kemari. sampai ada yang take ulang, ada yang gara-gara berisik, pokoknya Sama keriuhan ganti baju berbabak. itu sampai emosinya tuh di situ naik semua tuh. Terus setelah selesai take cut yang terakhir, rasanya tuh kayak apa ya, Ini yakin udah terakhir, ini yakin udah mau selesai gitu loh. terus ada perasaan lega, tapi ada yang kayak ganjel, pengen Gimana lagi gitu. kayak nggak bisa kayak gini lagi kayak gitu. Terus kalau untuk setelah itu sih cuma foto-foto ya, foto-foto. Terus yang lainnya mulai coding out. Jadi pas hari H kemarin itu aku datang jam 9. Jam 9 itu langsung nyiapin alat-alatnya buat ditaruh sesuai tempatnya lah. Kameranya itu ada di sebelah kanan, kiri, sama tengah. Nah, habis itu persiapan itu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Aktor orientasi panggung. Jadi di orientasi panggung itu kameramen lah itu nyesuaiin lagi ukuran jarak buat disut ke aktornya. Habis itu udah selesai orientasi panggung, kita jam 4:30 atau jam 5 kita mulai take dari babak ke babak. Ya untungnya nggak ada kendala sih, kendalanya mungkin cuman kehabisan baterai sih. Nah, habis itu kita record, kita take, habis setengah 11 malam itu selesai kelar semua. Yang lain pada foto-foto, aku di sini sama teman-teman dokumen itu ya beres-beresin kamera, pindahin file dari SD card ke hard disk biar aman juga. Untuk hari H kayaknya itu aja sih. Setelah hari H kelar take, satu harinya itu aku langsung kembaliin alat-alatnya kayak kamera, tripod, lensa ke Lensa Jogja. Sebenarnya tuh aku jadi DOP di sini juga nyambi jadi editor. Kemarin aku juga ngedit trailer sama video utamanya. Hal-hal yang paling berkesan sama Pak Nungkres 5 sebenarnya banyak banget hal-hal yang berkesan sama Pak Nungkres 5. Setiap proses tuh pasti ada hal yang bisa kita ambil. Entah itu proses event apapun itu, walaupun capek itu pasti capek. Cuman kalau kita cuman ambil capeknya toh itu nggak guna. Pasti ada hal yang bisa, hikmah yang bisa kita ambil, dan aku udah ngambil banyak hikmah tuh loh dari event ini. Aku jadi pribadi yang beda dari sebelumnya, sebelum ikut event, sebelum jadi Pimpro di event ini sama setelah menjadi itu, aku jadi pribadi yang tak rasain itu sangat-sangat berbeda, dan aku jadi bisa ngehandle ini, aku jadi bisa ngehandle itu, aku jadi bisa caranya ini tuh gimana, caranya ini itu gimana, dan banyak hal yang bisa tak dapat dari event ini. Yang berkesan sih sebenarnya banyak. Jujur aku kangen rapat-rapat tiap hari habis pulang sekolah, dan aku waktu itu habis, bener-bener habis tuh dulu buat paktung ini, dan itu tuh asik banget tuh loh. Nek diinget-inget, aku pulang sekolah rapat sampai malam, dari siang sampai malam, dan itu sekolah rapat kan masih kadang juga masih online ya. Pokoknya sekolah pagi itu yuk rapat, yuk pulang tidur, sekolah rapat pulang tidur, gawean itu cuman itu terus setiap hari diulang-ulang terus. Bahkan aku bisa di rumah sehari itu kayak bersyukur banget tuh loh, aku akhirnya bisa istirahat di rumah satu hari akhirnya. Cuman ternyata setelah event ini selesai, hari itu yang sangat berbekas di aku sekarang kayak aduh gabut banget, aduh nggak kayak dulu lagi, aduh nggak ketemu teman-teman lagi yang bahasanya ini terus. Dan aku kehilangan proses itu, aku kehilangan proses paktung Kres 5 tuh bener-bener makjrek banget rasanya di aku. Kayak biasanya aku setiap hari habis pulang langsung ada bahasan, entah itu bahasan ini itu rapat ini itu ngurus ini itu. Cuman habis eventnya selesai ya udah, walaupun masih ada event yang tak pegang juga, cuman vibes-nya tuh beda. Dan jujur aku ngerasa vibes selama aku di Mace, vibes Paktung Kres 5 tuh, vibes event Paktung Kres 5 tuh event yang paling dapat banget vibes-nya dibandingkan event-event lain. Aku udah pernah ikut 4 event lain, dan yang paling dapat di aku itu vibes Paktung Kres 5. Itu sih mungkin hal yang berkesan ya. Kalau dari aku dapat rasa kekeluargaannya. Pokoknya banyak banget yang bikin happy, yang bikin sedih. Cuma kadang tuh satu sama lain ada rasa hard feeling gitu loh, kayak kurang terbuka. Tapi ya intinya seneng sih. Suka dukanya banyak banget sih, kayak dari drama kayak latihan, rapat, pulang kayak cuma numpang tidur loh. Jadi rumah tuh kayak
apaan sih rumah gitu. Rumah singgah. Kayak cuma menumpang makan. Sampai ke latihan tuh banyak aktor yang udah bawa makan sendiri buat menghemat uang juga. Aku juga sering bawa makan sendiri, terus kita sering makan bareng. Itu tuh kayak sukanya sih, kayak makan bareng-bareng. Jadi ngerasain juga bisa saling cicip-cicip, atau ada yang jajan, ada yang cerita-cerita sambil gibah atau apapun itu bisa. Dukanya tuh kayak di hari-hari terakhir sih kayak Iya, udah bener pada kerasa mulai aduh habis ini udah nggak kerasa kayak gini lagi. Terus iya. banyak yang ada kayak hard feeling ya, kayak tadi Kalisa bilang kayak hard feeling. Ada yang lagi kayak sesama aktor. Aku kan di aktor, jadi aku ngerasain sama aktor-aktor tuh ada yang aku nggak suka sama ini tapi aku harus dipaksa buat main bareng dan lain sebagainya sih. Terus antara aku dan aktor juga ada hard feeling, tapi aku juga nggak bisa lah, harus tanggung jawab buat tetap sama mereka kayak gitu sih. Suka duka selama berproses ini tuh kayak banyak senengnya sih, dukanya tuh dikit gitu. Buat dukanya tuh kayak cuman kemarin pas ngedit itu device yang aku pakai, laptopnya tuh kayak overheat gitu, jadi kayak harus pindah filenya tuh ke komputer yang lebih layak. Oh ya, selama berproses di Faktum Kelas 5 ini aku dapat banyak manfaat, dapat banyak ilmu tentang kamera, editing, ya pokoknya tentang kamera gitulah. Soalnya sebelumnya juga kayak jarang banget dapat ilmu dari kakak-kakak alumni. Kalau aku, makasih kalian udah meluangkan waktu dan tenaga kalian untuk mengikuti proses Faktum Kelas 5 ini. Aku bener-bener ngucapin makasih dan selamat kalian udah menjalankan ibadah pentas. Ini selamat. Kalau dari aku nggak terlalu ngikutin AOP sih. Aku lebih intens ke aktor. Jadi buat aktor tetap semangat. Selamat buat kalian semua. Terus jangan berhenti di sini aja. Kalian punya project-project lainnya yang harus dikerjain. Teapus masih punya banyak kerjaan, jadi kalian harus tetap join kalau misalnya kita ada proses lagi, karena proses-proses selanjutnya bakalan lebih seru dan lebih asik daripada proses Kekeluargaannya jangan sampai hilang ya guys. Yes, benar. Makasih banget buat teman-teman yang udah mau ikut berproses di Faktum Kelas 5 Living of Mugal ini. Tanpa kalian juga aku nggak bakal bisa jadi apa-apa. Tanpa kalian event ini juga nggak bakal jalan. Effort kalian, aku tahu effort teman-teman tuh udah gede-gede banget. Aku tahu effort kalian udah tiap hari nyelauin waktu, kehilangan waktu, tenaga, materi, dan itu udah aku bisa ngerasain. Bahkan aktor aja latihan tuh setiap hari sampai malam, dari siang sampai sore, juga habis itu istirahat maghrib, sampai habis itu latihan sampai jam 12 malam, bahkan ada yang latihan sampai jam setengah 4 pagi. Jadi latihan siang sampai sore, terus istirahat maghrib, terus jam habis maghrib itu mereka latihan lagi, ada yang latihan lagi sampai setengah 4 pagi. Itu orangnya di sana lagi tidur. Itu tokoh utamanya Shahjahan Zaka, itu dia latihan sampai setengah 4 pagi, jam 4 pagi. Keren banget. Effort teman-teman aku akuin udah top banget, well banget. Aku makasih sama kalian, tanpa kalian gak bakal sukses event ini. Dan pesanku, jaga lingkaran ini, jangan sampai lingkaran ini berkurang bahkan hilang. Tetap dijaga lingkarannya, kita terikat satu sama lain, ada maupun nggak ada Faktum, kita tetap bareng-bareng, entah apapun yang terjadi. Yo, kita satu keluarga. Di Faktum ini semua sudah dianggap keluarga. Siapapun itu, apapun itu, kita satu lingkaran yang sama. Teater Puspanegara. Terima kasih buat teman-teman AOP yang udah mau berproses bersama-sama. Ya, semoga kedepannya selalu solid terus, semangat. Oke, jadi buat seluruh teman-teman AOP, aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mau antusiasnya gede banget bergabung di event ini. Terima kasih buat kalian yang selalu kekeluargaannya dijaga lah sehingga event ini bisa berlangsung. Kalau nggak ada kalian juga event ini nggak bakal bisa terlaksana gitu. Dan kalian semua tuh hebat-hebat banget. Jadi perseorangannya juga hebat banget, personal juga hebat banget. Kalau kerja kelompok juga hebat banget. Jadi emang ya kalian semua keren-keren banget. Oke, terus buat aktor, jujur kalian semua keren-keren banget. Nggak ada yang bisa dibilang aktor yang
paling bagus yang mana, aktor yang paling jelek yang mana, nggak ada yang bisa bilang gitu. Karena kalau kata penulisnya sendiri, semua aktor tuh bisa memainkan perannya dengan cara mereka sendiri-sendiri. Oke, jadi buat harapan di paktung selanjutnya setelah paktung kelas 5. Emang bakal ada paktung selanjutnya? Bercanda. Iya, tetap bakal ada paktung selanjutnya yang pasti kalian tunggu aja. Buat harapannya yang pasti tetap jaga kekeluargaan aja sama kayak paktung sebelumnya. Punya rasa terhadap teater ini lah, punya rasa terhadap paktung. Terus yang pasti harapan utama semua orang paktung 5 pasti pengennya paktung selanjutnya diadain secara offline. Jadi pengen banget lah kalau offline tuh vibes-nya tuh lebih ke pentas gitu, lebih ke teater pentas gitu. Terus yang pasti semoga naskahnya lebih menarik lagi, lebih pecah lagi, lebih keren lagi. Karena paktung 5 udah keren banget kan. Nah masa paktung 6 nggak keren gitu. Nah aku juga pengen banget kalau misalnya besok paktung 6 diadain secara offline, aku pengen tetap ada video dokumentasi yang kayak paktung 5 juga, jadi kayak tetap ada 3 angle kamera, dan video itu bakal diupload setelah 2 bulan setelah pentas selesai offline-nya, terus nanti bakal ada pentas online-nya di-upload, atau nanti yang online-nya berbayar dengan harga yang lebih murah gitu, atau yang gratis. Pokoknya aku pengen kayak gitu, harapanku sih, karena bakal pecah keren. Aku cuma mau nyampein dikit, semoga lancar dan sukses dan tambah bagus. Kalau dari aku semoga bisa lebih baik daripada sebelumnya, lebih asik. Apapun itu dijalani dengan ikhlas saja, karena kalian bakal ngerasain nyeselnya tuh di akhir kalau misalnya nggak ikhlas. Harapan aku buat paktung setelah kelas 5 ini semoga lebih kece, lebih keren, lebih wow, lebih mengejutkan lah pokoknya. Harapan buat paktung-paktung berikutnya, yang pertama, saya berharap paktung berikutnya secepat mungkin. Ya karena ada wacana juga dari pihak sekolah ya kak ya, paktung mau 3-5 tahun sekali, agak syok saya kak. Ya aku berharap paktung berikutnya, paktung kelas 6 bisa dilaksanain secepat mungkin, maksudnya. Ya nggak usah lama-lama lah. Ya setahun lagi kali, tahun depan gitu ya. Harapanku kalian udah belajar buat adik-adik ya tentunya. Saya kan yang angkatanku udah nggak ngurus lagi berarti. Buat adik-adikku, kalian udah belajar banyak lah dari paktung. Pasti aku yakin kalian bisa bikin paktung yang lebih baik daripada paktung di tahun ini. Karena kan kita juga, angkatanku kan juga clueless saat itu, kita belum pernah ngerasain pentas yang besar, dan kita akhirnya ngide bikin pentas, akhirnya jadi. Dan aku yakin di tahun kalian, aku juga berharap paktung di tahun kalian bisa lebih pecah, lebih wah, dan lebih baik lagi. Aku percaya sama kalian, aku menaruh harapan itu kepada kalian, dan aku yakin harapanku bakal terwujud. Ya secara garis besar aja kayak tadi ceritanya event ini kayak gimana sih prosesnya. Dan asik banget, event ini gayeng banget. Mungkin buat teman-teman adik kelas masih yang belum bisa ikut event ini, kedepannya ikut aja, karena tak jamin gayeng. Dan wah, well banget ini. Nya tuh dapat banget, ya gak? Yes. Oke guys, jadi buat kalian semua teman-temanku yang lihat video Inside the Event ini, jangan lupa buat nonton pagelaran tunggal The King of Mughal dari SMA Negeri 5 yang udah nonton kemarin premiernya di Maci Channel. Aku ucapin terima kasih banget. Dan yang belum nonton atau yang ketinggalan nonton premiernya, jangan lupa juga saksikan di Karya Karsa. Terima kasih teman-teman, dadah, sampai jumpa di Paktung 6.